Indonesia Angkatan ke-8 saat menjalankan tugas perdamaian di El Fasher, ibu kota Darfur, bagian barat Sudan yang berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Libya. Di bawah naungan United Nations African Mission in Darfur atau UNAMID, sebanyak 140 personel Polri ditugaskan untuk menjadi polisi perdamaian dunia PBB. Sebagai negara di benua Afrika, Sudan kini sedang berada dalam masa pemulihan pasca konflik bersenjata antara pemberontak dengan pemerintah. Keberadaan misi perdamaian UNAMID ditujukan untuk mengurangi tindak kekerasan yang terjadi dan memantau perjanjian perdamaian Darfur Peace Agreement antara pemerintah Sudan dengan kelompok bersenjata. Menjalankan tugas sebagai polisi perdamaian merupakan pekerjaan berat yang harus dilakukan setiap harinya. Selain dihadapkan cuaca panas dan gersang, prajurit juga selalu bersikap waspada mencegah serangan para pemberontak yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Salah satunya di kamp-kamp pengungsi, yang menjadi tempat masyarakat lokal berlindung dari terjadinya konflik. Patroli menjadi kegiatan rutin yang selalu dilakukan setiap hari oleh pasukan EFPEU. Dengan menggunakan persenjataan lengkap, 2 peleton menyisir sejumlah lokasi yang masih menjadi zona pengamanan. Beruntung selama patroli, petugas belum menemukan satu aksi teror yang dilakukan para kelompok pemberontak. Selama berada di El Fasher, Darfur, anggota EFPEU selalu meningkatkan kemampuan diri dengan berlatih. Mulai menggunakan senjata, menghadapi para pengunjuk rasa sampai dengan evakuasi saat terjadi konflik. Selain melaksanakan tugas rutin, prajurit EFPEU juga memiliki hubungan dekat dengan warga lokal, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Interaksi ini sengaja dilakukan untuk memulihkan rasa trauma masyarakat setelah menjadi korban konflik bersenjata. Para prajurit sering memberikan bantuan berupa makanan, buku-buku hingga peralatan sekolah. Bahkan sebagai sesama negara Muslim, ada juga prajurit yang mengajarkan doa pada anak-anak. Jenuh dan bosan menjadi penyakit yang kerap dialami prajurit EFPEU selama bertugas, apalagi mereka setahun berada di daerah konflik di tengah gurun, sehingga jauh dari keramaian. Berbagai macam kegiatan dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan. Mulai bernyanyi, berolahraga, hingga sekedar menghubungi keluarga untuk melampiaskan rasa kangen. Sudah minum susu? Sudah minum susu, nak? Minum cucu dulu, nak. Para prajurit EFPEU menjalankan misi perdamaian di daerah konflik sudah menjadi tugas yang harus dilakukan. Mereka bisa siap bertarung nyawa demi mewujudkan perdamaian dan membawa harum nama Indonesia di mata dunia. Pemirsa, dari Sudan kita langsung beranjak ke Taiwan. Ini di mana ada kemenangan presiden wanita pertama di Taiwan yaitu Tsai Ing-wen ternyata memancing sebuah ketegangan antara Taiwan dengan Tiongkok. Iya, betul sekali Yuda. Ini mengingat ibu presiden adalah masih bagian dari negaranya. Nah, seperti apa ketegangan yang sedang terjadi? Kita saksikan tayangan berikut ini. Taiwan saat ini sedang mempersiapkan pelantikan presiden terbarunya, Tsai Ing-wen, yang merupakan presiden wanita pertama negara itu. Tsai, yang berasal dari Partai Demokratik Progresif, berhasil mengalahkan lawannya Eric Chu dari Partai Nasionalis pada pemilu yang digelar Januari lalu. Kemenangan ini membuat Partai Demokratis Progresif kembali berkuasa setelah 8 tahun kekuasaan dipegang oleh Partai Nasionalis. Akan tetapi, pelantikan ini dikhawatirkan tidak berjalan sesuai rencana karena sikap Partai Demokratis Progresif yang anti Tiongkok.
Dalam beberapa waktu terakhir, Tiongkok mengintensifkan latihan militer di dekat perbatasan Taiwan. Tiongkok sendiri masih memandang Taiwan sebagai bagian dari negaranya. Di sisi lain, terpilihnya Tsai Ing-wen diprediksi akan membuat hubungan kedua negara tersebut memanas. Beberapa pihak melihat langkah Tiongkok sebagai tekanan bagi Tsai Ing-wen agar berhati-hati dalam pidato pelantikannya dan tidak membahayakan hubungan kedua negara yang selama 8 tahun terakhir cukup harmonis. Bahkan, tidak lama setelah kemenangan Tsai Ing-wen diumumkan, pihak Tiongkok memperingatkan bahwa mereka akan menentang segala upaya untuk memerdekakan Taiwan. Setelah dari luar negeri, Ya. kita langsung balik lagi ke dalam negeri, Ran, ya. Balik ke dalam negeri. Ada apa berita dari dalam negeri, Yuda? Nah, kira-kira ada sesuatu berhubungan dengan liburan. Tapi tunggu, ini sebuah wisata liburan yang mungkin mirip dengan wisata di luar negeri. Oh gitu, jadi ini kan sudah mendekati weekend, pastinya kita Ya. akan memberikan informasi kepada pemirsa di rumah ya. Gimana sih kalau pengen liburan lokal tapi rasa luar negeri? Nah, kita saksikan setelah